Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu-ibu Nifas Puskesmas Pamanukan. Saya Bidan Diana. Saya bidan harian di Puskesmas Pamanukan Subang. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang sudah melahirkan bayinya. Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara menyusui atau posisi menyusui yang benar. Kenapa hal ini penting? Karena banyak sekali ibu-ibu yang telah melahirkan bayinya mengalami keluhan pada saat menyusui bayinya. Bisa itu ASI-nya yang kurang atau sedikit, atau yang kedua yang sering terjadi adalah putingnya lecet. Nah, itu bisa disebabkan karena posisi menyusui yang tidak benar. Nah, jadi sebelum kita mulai, ada dua hal yang perlu diketahui oleh ibu-ibu sebelum menyusui bayinya. Yang pertama yaitu posisi kita dan posisi bayinya itu harus benar. Yang kedua yaitu perlekatan bayi pada saat menyusu itu juga harus benar. Kalau dua-duanya tidak benar atau tidak tepat, maka akan menimbulkan masalah-masalah tadi yang saya sebutkan ya. Nah, terus bagaimana caranya Bu Bidan atau posisi yang baik itu bagaimana? Nah, saya berbagi pengalaman atau ilmu di sini ya Ibu-ibu. Nah, apa sih yang disebut posisi yang benar? Nah, posisi yang benar itu pertama dari ibunya. Pada saat akan menyusui, ibu bayi itu harus serileks mungkin dan senyaman mungkin. Nah, ada dua posisi, bisa dengan duduk seperti saya di sini di kursi, atau bisa tiduran di kasur. Nah, kalau kita duduk, usahakan kita menyandar, punggung kita menyandar di kursi. Jadi biar tidak capek ya. Kadang kan bayi menyusu itu tidak cepat ya ibu-ibu, lama. Nah, itu bisa capek punggung kita kalau tidak menyandar atau tidak rileks. Yang kedua, kaki kita. Usahakan kalau kita duduk jangan sampai menggantung, karena sekali lagi bayi itu menyusu kurang lebih setengah jaman ada ya. Jadi posisi kaki ini harus ditopang dengan kalau kita bilang jojodog ya, itu bisa ibu-ibu, atau kalau ada pijakan di kursinya kita bisa kaki kita simpan di situ. Oke, itu posisi kita udah senyaman mungkin seperti ini ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, pakai bantal ya, karena posisinya kalau tidak pakai bantal, punggung kita akan menunduk seperti ini Bu. Itu akan memberikan rasa capek juga ya. Jadi usahakan pakai bantal. Kalau ibu punya bantal menyusui yang bentuknya kayak donat, itu bisa juga ya, ditopang di sini. Nah, kemudian setelah rasa ibu nyaman, posisikan bayinya ya. Bagaimana posisi bayi yang benar? Nah, pertama, posisi menyusui bayi itu banyak sekali posisinya Bu ya. Yang biasa kita lakukan adalah dengan posisi tangan seperti ini. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, posisi apapun yang perlu diingat adalah posisi bayinya ya. Pertama, kepala bayi, leher bayi ditopang oleh lekukan siku ibu yang ini ya. Jangan sampai kepalanya terlalu bawah seperti ini atau leher terlalu mendongak seperti itu juga salah. Jadi antara lekukan siku ibu ya, lehernya. Kemudian badan bayi juga lurus, antara telinga sampai lengan atas bayi itu lurus ya, seperti ini. Ya, jangan sampai bayinya kepalanya menengadah, ininya juga miring, itu akan membuat bayi tidak nyaman ya. Kemudian setelah lurus seperti ini, nah pipi bayi, dagu bayi menempel ke payudara ibu, dan mulut bayi di depan puting susu ibu ya, atau pentil. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan lagi sebelum bayi menyusu? Nah, jangan sampai dipaksain dijejel-jejelin ya Bu ya, puting susunya. Jadi kita rangsang mulut bayi dengan jari kita di pinggirnya seperti itu. Nanti dia juga akan mencari, membuka mulut.
seperti itu ya. Atau kita menempelkan dulu puting kita di mulut bayi, dia dengan sendirinya akan mangap gitu ya. Nah, setelah mulut bayi mangap, kita bisa masukkan puting susu kita sampai dengan areola yang hitam-hitamnya itu, Ibu. Harus masuk semua ke mulut bayi. Nah, setelah itu oke, biarkan bayi menyusu dengan lahapnya. Kalau memang payudara kita terlalu besar, kita bisa tekan di atasnya seperti ini biar tidak menutupi hidung bayi ya. Atau posisi bayinya terlalu rendah atau apa, kita bisa menyangga payudara kita dengan posisi seperti ini, cek ya, seperti itu ya. Ini sampai sini udah jelas ya Bu Ibu ya. Nah, sambil kita melihat bayi kita menyusu, kita bisa memandang mata bayi kita biar terjalin rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. Oke, itu untuk posisi bayi Ibu ya. Nah, posisi yang selanjutnya bagaimana Bu Bidan? Nah, kalau Ibu capek posisi seperti ini, bisa ganti tangannya sebelah sini ya. Sama seperti tadi, pegang kepala bayi, leher sampai punggung bayi, dipegang seperti ini, bisa ya. Bosan dengan posisi ini, capek, bagaimana lagi Bu? Bisa, posisinya ganti seperti ini ya, tetap ditopang dengan bantal. Nah, seperti ini ya Ibu-ibu ya. Kita ganti dengan payudara satunya, karena tidak boleh payudara ini aja yang disusuin, harus bergantian biar dua-duanya kosong. Oke, seperti ini boleh ya, bisa. Gimana Bu kalau bayinya kembar? Nah, itu juga bisa sekalian disusui bareng ya, jadi nggak usah satu-satu ibunya capek. Bisa langsung posisinya seperti tadi, yang satu sebelah kanan, yang satu bayinya sebelah kiri seperti ini ya Bu ya. Jadi dua-duanya bisa disusui bareng. Nah, oke. Terus terakhir, bagaimana Bu kalau yang dioperasi sesar? Itu kan kita belum bisa duduk gitu. Itu bisa nanti sambil tiduran, sambil baringan ya, seperti itu. Oke. Nanti saya kasih contoh videonya Ibu-ibu ya. Ya. Untuk posisi menyusui, ibu-ibu sekali lagi harus senyaman mungkin ya, biar ibunya tidak capek. Karena ketika ibunya capek itu bisa mempengaruhi produksi atau pengeluaran ASI-nya ya Bu ya. Nah, ketika kita tidur bisa disangga dengan bantal ataupun tidak, boleh, itu disesuaikan aja ya. Yang penting tetap harus perhatikan posisi bayinya, dia harus sejajar antara telinga kemudian lengan atasnya ya, seperti ini Bu ya. Sama seperti tadi, kita bisa sanggah bayinya seperti ini sehingga mulut bayi tetap berada di depan puting susu ibu, seperti ini ya. Oke, saya rasa jelas ya Bu ya. Bagaimana untuk tadi saya bilang perlekatannya? Perlekatan ini yang dimaksud adalah perlekatan mulut bayi ke payudara kita atau puting susu kita Bu. Nah, di sini ada 4 yang harus ibu perhatikan, bisa disingkat dengan amubida. Nah, yang pertama A itu, lihat areola. Areola itu yang hitam-hitam di sekitar puting susu ibu, itu namanya areola ya Bu ya. Nah, usahakan ketika bayi menyusu itu nggak hanya putingnya aja Bu yang diisep. Nah, kalau putingnya saja yang diisep itu nanti bisa lecet. Nah, banyak kan ibu-ibu yang suka lecet putingnya, payudaranya. Itu salah satu karena perlekatan yang salah. Yang kedua, juga suka lupa ibu-ibu kalau sebelum menyusui harusnya keluarkan dulu ASI-nya sedikit, kemudian diolesi ke puting susu dan areolanya. Jadi itu sebagai pelumas ya ibu-ibu biar nggak lecet. Oke, yang kedua, mu apa? Mulut. Nah, mulut bayi usahakan itu harus membuka A gitu, membuka lebar dan dia masuk semua areola, sebagian areola ibu itu masuk ke semua mulut bayi, bukan hanya putingnya saja. Kemudian selanjutnya apa? Bibir. Nah, cirinya apa? Kalau bibirnya dia sudah masuk semua areolanya, dia bibirnya akan menjulur keluar, seperti itu. Jadi seperti memble ya Bu ya. Nah, itu perlekatan yang bagus. Terakhir da. Nah, da itu dagu. Dagu bayi ini harus menempel di payudara ibu. Itu yang disebut dengan perlekatan bayi yang benar ya. Jadi yang perlu diperhatikan ibu-ibu ketika menyusui tadi, posisi ibunya, bayinya harus benar, dan terakhir yaitu perlekatan mulut bayi ke areola kita atau puting kita ya. Terakhir, ketika selesai menyusui jangan langsung dicabut mulut bayinya ya.
dengan sendirinya dia kalau sudah kena akan melepaskan. Tapi kalau kita ingin berganti posisi payudara sebelahnya, kita tinggal pijit aja. Nah, gini ya, dagu bayinya. Jadi tidak dipaksa langsung dicabut, itu juga bisa menyebabkan lecet puting ya. Mungkin itu ibu-ibu tips dari saya. Sekali lagi sangat penting posisi dan perlekatan ibu menyusui yang benar, agar pertama produksi susu ibu itu lebih banyak kalau posisi menyusuinya benar ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya ibu-ibu asinya sedikit atau berkurang atau berhenti ya. Itu yang keduanya, untuk menghindari tadi yang lecet-lecet, kemudian bendungan ASI sampai payudaranya panas, pegel seperti itu ya. Insya Allah dengan posisi menyusui dan perlekatan yang benar itu semua tidak akan terjadi. Baik ibu-ibu, mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.